Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, kembali kita lanjutkan pengajian kita dalam praktek baca kitab dan kita pilih naskah-naskah yang singkat supaya kita bisa mendapatkan materi-materi yang berbeda dan juga ringan sehingga tidak begitu membosankan karena lebih cepat tamatnya gitu ya. Dan kita masuk di halaman 2 sekarang gitu ya, dan ada di baris ini paragraf 2 dari bawah ya, di halaman 2. Baik, kita coba dengarkan, nanti setelah itu kita kasih harokat ya. Jadi di sini ibadallah wa asyaddu ma yakunu fi al-la'ni fima yata al yat, ini berderet ya hurufnya, yata allaku bin nasi la'nu al-insani liwa lidaihi. Jadi kan kemarin itu ya di pembahasan sebelumnya kita sudah di melihat bahwa cacian atau celaan kepada manusia itu beda-beda derajat atau tingkatannya. Nah, mulai dari kemarin mencela sahabat ya, mencela Rasul dan yang lainnya sampai kemudian manusia biasa. Dan ternyata manusia biasa pun itu beda-beda kadarnya. Nah, yang paling parah untuk level manusia biasa adalah laknat ataupun cacian, makian ya, yang kita ucapkan untuk kedua orang tua kita. Makanya di sini kalau nanti laknat itu hubungannya dengan kedua orang tua, maka itu sangat parah gitu ya. Itu yang fatal dan itu cukup berat karena berhubungan dengan orang tua. Wal billahi. Jadi bahkan orang tua kita beda agama pun gitu ya. Mereka non muslim sekalipun kita tidak boleh berlaku kasar, berlaku keji, kotor kepada mereka. Nah, baik nanti bentuknya gitu ya. Sawaan, tasabuban, au ibtidaan. Ya, entah nanti eh, apa namanya, kita yang melaknat mereka secara langsung atau kita yang menyebabkan mereka dilaknat oleh orang lain. Nah, di sini beliau berikan contoh ibtidaan yang bentuk laknat itu adalah karena kita yang melakukan atau kita yang memulai. Contohnya adalah yaitu bi'an yuba shirohuma bil, nah, sorry ini lamnya yang tengah ya, bil laknati. Ya kita yang langsung mubasyarah, kita yang langsung mencaci atau melaknat mereka. Lalu kemudian kalau kita posisinya sebagai tasabbuba yang uh, menyebabkan orang tua kita dapat laknat, cacian, hinaan, itu juga masalah. Bentuknya gimana? Bi'an ya subba arrojulu
aba ar-rajuli fayasubbu abahu wa yasubbu ummahu. Jadi dia itu mencela, dia mencaci orang tuanya temennya gitu ya. Orang tua dari orang lain. Akhirnya kan orang lain yang kita caci tadi nggak terima. Akhirnya orang itu membalas. Maka dimakilah bapak kita, dimakilah ibu kita, orang tua kita dihinakan, dijelek-jelekkan dan yang lainnya. Gara-gara dia membalas perbuatan kita, gitu kan. Waqad soha anin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Jadi ada hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, jadi Allah melaknat. Jadi la'anallah. Allah melaknat. Siapa yang dilaknat oleh Allah? Man. Man ini artinya ya siapapun gitu. Siapapun yang laknat atau melaknat kedua orang tuanya. Makanya ketika seorang anak memaki-maki ibunya, memaki-maki bapaknya, orang tuanya, maka dia dalam posisi yang berbahaya karena Allah Subhanahu wa taala nggak terima. Allah nggak suka kalau ada anak memaki, mencaci kedua orang tuanya. Makanya kemudian Allah jauhkan anak itu dari rahmatnya. Ibadallahi wa ma ja'a fi as-sunnati as-sahihati anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam minal la'ni bil awsafi fa inna al wajibah iltizamu as-sunnati bihadza kama ja'at. Jadi karena memang tadi di dalam hadis itu sudah cukup jelas ya, ancaman buat anak yang melaknat orang tuanya, maka mestinya kita amalkan, kita pegang teguh ajaran hadis tersebut. Dan juga kan di dalam hadis itu ada bentuknya ya. Bentuk laknat itu sifatnya ya, eh, kriteria, ya, karakter, sifat. Seperti Nabi melaknat. Kala'ni an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi melaknat akila ar-riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihi. Jadi dilaknat kalau urusan riba ya, itu yang makan riba, yang nerima, kemudian wa mukil yang ngasih, wa katibah tukang catatnya, notarisnya, wa syahidai saksi-saksinya. Nah, dan juga waka, ka itu artinya seperti ya. Kala nihi seperti laknat beliau alaihi
as-salatu wassalamu fi fil khamri asyaratun. Jadi termasuk nanti kalau kita pernah baca hadis, beliau melaknat orang-orang yang terlibat dalam khomer ataupun mata rantai khomer. Mulai yang nganter, yang buatin, yang nyuplai bahan baku, yang beliin, yang menyajikan, apalagi memesan dan seterusnya itu kena laknat. Wakala nihi lil wasilati wal mustausilati wal washimati wal mustaushimati wal mutafal lijati lil husn. Jadi di antara praktek yang dilarang oleh Rasul adalah menyambung rambut, ya. Di situ kalau nanti ada yang nyambung-nyambung rambut itu nggak boleh. Mustausima kita lihat dulu ya yang itu. Wasyam. Yang minta ditato, yang menato, itu dilaknat. Nah, cuman kan di zaman kita sekarang ya praktek seperti itu banyak sekali dilakukan orang. Dan mereka menganggap ya itu biasa, keren gitu ya. Dan kemudian di antara yang dilaknat oleh Allah adalah kala nihi lil mutasyabbihina lirrijali minan nisa'i. Nah, orang yang laki-laki, orang perempuan yang dia berpenampilan, bersikap menyerupai laki-laki itu dilaknat. Sebaliknya, bin nisa'i minar rijal. Kalau ada laki-laki yang gayanya ya niru-niru perempuan, gaya ngomongnya, gaya berjalannya, gaya berpakaiannya, padahal dia laki-laki, tapi dia berpenampilan seperti perempuan, ya pakai daster misalkan, pakai apalagi ya, make up gitu, apalagi. Sehingga orang ketika melihat ini tuh gaya perempuan, bukan gaya laki-laki, maka orang itu dilaknat, dijauhkan dari rahmat Allah. Berikutnya wakala nihi alaihi as-salatu wassalamu lil muhallili wal muhallali lahu. Nah, pembahasan tentang muhallil dan muhallal lahu ya, itu biasanya terjadi pada wanita yang sudah ditalak 3 oleh suaminya. Sehingga kan berarti sudah talaknya bain. Kemudian mereka nggak bisa kan untuk balik lagi kecuali nanti wanita itu sudah nikah dengan orang lain, sudah melakukan hubungan badan, lalu cerai. Baru bisa rujuk lagi atau nikah baru dengan suami lama. Tapi kadang kondisi itu direkayasa.
Ya direkayasa baik nanti dari pihak istri atau dari pihak suami. Misalkan suami kerjasama sama temennya, kemudian dia bilang, tolong nikahi mantan istri saya. Nanti setelah itu kamu lakukan hubungan suami istri, setelah itu ceraikan dia supaya saya bisa nikahin lagi gitu. Nah, itu diharamkan dan itu dilaknat. Ila ghairi zalika mimma jaa anhu sallallahu alaihi wasallam minal la'ni bil awsafi la bit ta'yini. Jadi tadi di hadis-hadis itu ada kadang bentuk laknat itu hanya menyebutkan apa ya, perbuatan saja ataupun kriteria kenapa orang dilaknat. Kenapa ada yang dilaknat? Ya karena dia melakukan aktivitas semacam ini. Tapi tidak ditakyin, tidak ditunjuk person orang per orangnya gitu ya. Beda kan kalau tadi misalkan orang tua gitu ya. Anak ke orang tua gitu. Tapi kalau pelaku riba misalkan, itu bisa anak, bisa orang tua, bisa bisa anak muda ya, orang yang perempuan, bisa laki-laki gitu ya. Nah, wafi misli wafi misli haza ibadallahi ya'ti almar'u bihadzal amri kama ja'a fi as-sunnati. Nah, untuk yang semacam ini gitu ya, wa fi misli hadza, untuk yang semacam ini, maka kita itu ya sudah mengikuti, menyampaikan apa adanya sebagaimana yang dicantumkan atau yang terdapat di dalam hadis. Jadi kalau hadisnya bilang, misalkan ya, orang yang pesen khomer dilaknat, yang jualan khomer dilaknat, yang jadi pramusaji khomer terlaknat, yang jualan khomer dilaknat, yang mensuplai bahan baku untuk khomer dilaknat. Nah ya sudah, sampaikan aja begitu. Dan kita tidak menunjuk person, gitu ya. Sehingga bisa berlaku untuk siapa saja. Fa innahu ja'a fi as-sunnati la'nan bil wasfi la bi atta ini. Makanya ya walihada man ro'a syakhsan yaf'alu syai'an min hazihi al-af'ali la yahil lulahu an yal'anahu bi ainihi. Nah, tolong dibedakan ya. Tolong dibedakan dua hal ini. Yaitu pertama, laknat melaknat secara sifat ataupun kriteria beda dengan laknat person. Makanya kan saya di sini menjelaskan, kita boleh membuat statement, kita boleh mendeklar atau mengajarkan kepada umat yang minum homer terlaknat, yang jualan homer terlaknat, yang beli homer terlaknat. Tapi pada saat kita ketemu sama peminum homer, ketemu sama orang jualan homer, boleh nggak kita laknat dia? Paham ya? Maksudnya kita datangi, Bu, ibu jualan homer, ibu terlaknat, Bu. Gitu. Atau kita ketemu sama orang yang eh,
petani ya mensuplai misalkan anggur ke pabrik Homer atau tebu ke pabrik Homer, nira kelapa ke pabrik Homer, kita bilang, Pak, Bapak terlaknat, Pak. Oke, boleh nggak kita tunjuk personnya? Anda terlaknat. Jawabannya nggak boleh. Gitu. Karena memang konteksnya, apa namanya, konteksnya itu perbuatan yang dilaknat. Nah, kalau kemudian kita bilang personnya, bisa saja dia bertobat. Gitu. Makanya dua hal ini yang berbeda. Dan ketika dibilang orang yang melakukan perbuatan syirik masuk neraka, orang yang melakukan, lalu kemudian ada yang nggak terima, berarti kamu memvonis saya masuk neraka. Loh, memang hadisnya begitu. Saya tidak vonis kamu, tapi kita hanya membacakan ini ada hadis speknya begini, gitu ya. Nah, ini yang kadang apa kita butuh sikap proporsional ya. Ada perbuatan salah ya kita bilang itu salah gitu. Nah, li'annahu qad yatubu. Kalau tadi person, dia bisa saja bertobat kepada Allah. Wa qad yakunu qad qoma fihi mani'un min mawan ululi al-la'nati. Bisa saja ada halangan sehingga dia untuk bisa kita vonis terlaknat, ternyata ada penghalang. Dia jahil, dia tidak berilmu, dan yang lain gitu. Kadang uh, orang itu melakukan kesalahan karena banyak syubhat di kepala dia. Fala rubbama rojaati al-la'natu ala al-qaili kama sabako an marra ma'ana. Nah, bahkan kalau tadi kita sembarangan melaknat orang, kamu terlaknat gitu ya. Jangan-jangan laknat itu kembali kepada kita. Tapi ketika kita hanya menjelaskan orang yang minum homer dilaknat, yang tadi jadi kurir homer dilaknat, yang kemudian eh, pramusajinya, bartendernya dilaknat, itu adalah spek gitu. Apakah kalau ada bartender terlaknat? Wallahu alam, itu urusan dia sama Allah gitu ya. Tapi secara perbuatan, perbuatan yang dia lakukan adalah perbuatan yang bermasalah. Waqad farraqa al-ulama'u baina al-la'ni bit-ta'mimi wal-la'ni bit-ta'yini kama sabatat bizalika as-sunnah. Nah, makanya kan ulama membedakan ada laknat yang sifatnya takmim, bentuknya umum, dan dibedakan dengan laknat yang bentuknya ta'yin, ditunjuk ke person tertentu. Ini ya kamu ya, Anda, gitu. Itu dibedakan. Dan Nabi kita, fana biyuna, nabi Yuna sallallahu alaihi wasallam la'ana bil khamri asya walamma ji'a bizalika ar-rajulu allazi
takarrara syurbuhu lil khamri. Ingat ya, Nabi itu buat statement. Ada 10 orang yang terlaknat gara-gara khamr. Tadi ya, termasuk yang buat, yang mesen, yang jual, yang beli, yang distribusi, yang menghidangkan. Tapi pada saat ada orang didatangkan kepada beliau, dan orang ini memang pecandu khamr. Jadi dia pokoknya takarrara surbuhu, udah bolak-balik dia minum khamr itu. Faqala ahadus sahabah, lalu kemudian salah seorang sahabat itu komentar. Dia kata sahabat ini, la'anahullah. Semoga Allah melaknat dia. Nanti ya. Langsung tunjuk dia, semoga dilaknat Allah. Ma'aksaru ma'yu'ta bihi ila rasulillahi. Jadi dia berdoa supaya orang itu dilaknat. Lalu kemudian apa komentar Rasul? Ini Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasul, la tal'anuhu. Jangan laknat dia, kata Rasul. Fa innahu yuhibbullaha wa rasulahu. Kata Rasul, ini orang mencintai Allah dan Rasulnya. Kira-kira gimana? Bisa nggak kita terima itu? Gitu ya. Ada orang pemabuk, minum khamar, bolak-balik gitu ya. Tapi kata Rasul, jangan dilaknat personnya dia. Tapi dia itu orang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya. Makanya dari situ kemudian kita membedakan dua hal ini. Ala falnat takillaha ibadallahi wal nahzar min sakhatillahi wa mujibati wa mujibati iqabihi. Maka hendaknya kita bertakwa kepada Allah dan kita patut waspada atas kemurkaan Allah gitu ya. Jadi sakhat, Allah murka kepada kita dan kemudian kita diazab oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian Allahumma ihdina ilaika siratan mustaqimah. Kita berdoa, ya Allah, tunjukkanlah kami ya untuk bisa menujumu dengan jalan yang mustaqim. Waj'alna, dan jadikan kami mutarahimi. Nah, birahmati al-islami. Jadilah kami itu orang yang saling mengasihi satu sama lain. Karena apa? Kita mendapatkan rahmat agama ini. Islam kan agama yang penuh rahmat. Harusnya kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang saling berkasih sayang. Muqtadina bihadi an-nabi, dan menjadi orang yang iktida, yang muktadin, mengikuti hadyu, petunjuk Nabi al-kari al-karimi, Nabi yang mulia, alaihi assalatu wassalamu. Dan wa a'iznallahumma
Dan ya Allah, a'izna, lindungi kami minasyaiton, dari setan, ar-rajimi, yang terkutuk, wamin, dan lindungi kami dari syururi, keburukan, amfu sina, diri kami, nafsu kami, gitu ya. Wasayyiati a'malina, dan keburukan amal-amal kami. Ya kita mengakui ya, tidak semua amalan kita itu baik, tapi ada juga yang buruk, yang itu akan merugikan kita juga nanti. Maka kita berlindung kepada Allah dari keburukan amal kita sendiri. Aqulu hadza al-qaula wa astaghfirullaha li wa lakum sorry, walisairi, sorry kok salah lagi, wali sairi al muslimi na min kulli zambin fastaghfiruhu yaghfir lakum innahu huwa al-ghafuru ar-rahim. Jadi hendaknya kita istighfar kepada Allah dari segala dosa kita, niscaya Allah akan ampuni kita. Karena Allah itu adalah Al-Ghafur, Rabb yang maha mengampuni dosa dan maha menyayangi. Jadi di hati kita tuh harus ada keyakinan seperti itu. Ada rasa harap dan ada rasa takut. Kita berharap dengan ampunan Allah dan kita takut dengan azab Allah. Jadi dua dua rasa ini harus menyatu dalam hati kita. Tidak boleh hanya harap saja, sehingga kalau berharap saja itu kadang orang menyepelekan dosa. Nggak apa-apa lah, Allah pemaaf, Allah penyayang, Allah itu pemurah, Allah itu pengasih. Akhirnya dia berbuat salah terus-menerus dan mengandalkan ampunan Allah. Padahal bukan begitu caranya. Atau ada orang yang eh, sangat ketakutan ya, jika ngerasa saya nggak akan dimaafkan, saya nggak akan diampuni, saya akan ya mending saya berbuat dosa sekalian. Itu juga sikap yang nggak pas. Yang pas di tengah-tengah. Kita beramal, tapi kita khawatir gitu dengan amalan kita yang mungkin tidak masuk dan seterusnya. Alhamdulillahi azimi al-ihsani wasi'i al-fadli wal judi wal imtinani. Jadi segala puji bagi Allah ya atas semua kebaikan yang luar biasa, karunia yang sangat luas, kemurahan yang sangat banyak, dan anugerah-anugerah yang Allah berikan. Wa ashhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du.
Ibadallahi inna ummata al-islami. Sesungguhnya umat Islam ahli hadza ad-dini al-hanifi al-mubaraki laisa sya'nuhum kal kufari ahli an-nari. Jadi umat Islam ini sebenarnya kondisinya tidak seperti orang-orang kafir ya, yang menjadi penduduk neraka. Allazina sya'nuhum kama wasafallahu, nah, kullama dakhalat ummatun la'anat ukhtaha. Mereka melaknat. Nah, falaisa hadza sya'nu ahli al-imani. Kondisi orang beriman tuh nggak kayak gitu. Bal sya'nuhum at-tarahumu wat-tawassulu wat-ta'awunu ala al-birri wat-taqwa kama qala Allahu jalla wa ala. Dan kondisi orang yang beriman yaitu adalah mereka at-tarahum, saling berkasih sayang, saling menyambung ukhuwah, saling tolong menolong dalam albirri wa taqwa, dalam kebaikan, dalam ketaatan, ketakwaan. Itu kondisinya orang beriman tuh begitu ya. Kemudian, nah, mereka itu tawasau, saling tawasi dengan kesabaran, saling tawasi memberikan wasiat, nasihat apa dengan saling menyayangi ya. Dan kemudian yaqulu sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasul itu menggambarkan ya, menggambarkan bagaimana hubungan antara satu orang beriman dengan orang beriman lain atau antar sesama umat Islam itu gambarannya itu seperti apa. Jadi dalam urusan saling kasih sayang, saling merahmati, ya, saling lemah lembut, itu kondisi mereka itu masalul jasad, seperti anggota tubuh kita. Kan nggak mungkin ya, tangan berbuat kasar kepada mata, matanya diculek gitu kan. Kan nggak mungkin. Nah, atau tangan berbuat kasar kepada telinga, telinganya dicewer. Nggak mungkin. Kalau ada manusia menyakiti diri sendiri, itu berarti nggak normal. Dia punya jasad satu gitu ya, giginya dicabut sendiri pakai tang gitu ya. Nggak mungkin, karena pasti sakit. Atau misalkan dia ambil palu gitu ya, palunya ditokokkan kepada kakinya, nggak mungkin gitu. Jadi nggak mungkin. Makanya Rasul menggambarkan dengan jasad. Nah, jasad itu kalau ada salah satu saja anggota tubuh kita yang sakit, yang nggak nyaman, maka ini akan apa ya, merembet gitu ke tubuh yang lain. Makanya misalkan yang sakit apa? Gigi. Yang sakit gigi, tapi nanti yang lain ikut nggak nyaman. Ya nggak bisa tidur, matanya. Padahal yang sakit gigi, tapi mata nggak bisa tidur. Disuruh tidur nggak bisa matanya.
malah nangis. Giginya sakit, duduk nggak enak, baring itu nggak enak. Nah, seperti itulah perumpamaan orang beriman, orang Muslim pada saat ada apa namanya saudaranya tersakiti, ya dia akan merasa sakit, bukan merasa malah seneng gitu ya. Makanya kan level persaudaraan karena agama itu di atas segalanya. Inna sya'na al-muslimi ibadallahi tijaha ikhwanihi rahmatuhum wal ihsanu ilaihim wa du'a'u lahum bil khairi wal istighfari lahum. Nah, kondisi ya, sya'annya muslim. Jadi bagaimana seorang muslim bersikap terhadap saudaranya sesama agama, yaitu adalah uh, dengan apa di antaranya? Mereka berbuat baik dan mereka saling mendoakan, memintakan ampunan untuk saudaranya. Gitu kondisinya orang-orang yang beriman. Jadi dimintakan doa, dia mintakan ampunan kepada Allah. Sehingga bukan malah mendoakan keburukan untuk saudaranya gitu ya. Mendoakan supaya temannya ini celaka, temannya rumahnya kebakaran, temannya eh, binasa, enggak. Justru sebaliknya, yang didoakan adalah kebaikan-kebaikan. La la'nuhum, bukan malah melaknat mereka, memfitnah ya, atau ya menyakiti, waluku fihim bil masabbati yaqulu Allahu Ta'ala di nabi ihi al-karimi alaihi as-salatu wassalam. Nah, Allah berfirman kepada nabinya. Jadi Allah aja ngajarin nabi gitu ya. Allah itu ngajarin nabi istaghfir li zambik. Minta ampunan kepada Allah supaya Allah memaafkan dosamu. Walil mu'minin, dan mintakan juga ampunan dosa-dosa orang beriman supaya dosa mereka diampuni. Wal mu'minat, dan juga orang-orang beriman yang perempuan. Jadi nabi kita saja diajarkan begitu. Wa yaqulu Allahu Ta'ala fi sya'ni ahli al-imani. Dan juga Allah menceritakan kepada kita bagaimana kondisi orang beriman yang ideal itu atau yang diinginkan oleh Allah itu. Nah, orang-orang beriman yang datang berikutnya itu yang mereka ucapkan di dalam doa-doa mereka apa ya kuluna Rabbana, wahai Rabb kami, ighfir lana wali ikhwanina. Ya, ya Allah, ampunilah kami. Ampunilah saudara-saudara kami, ikhwanina, yang mereka itu allazina sabakuna, sudah wafat, mereka sudah mendahului kami, bil iman, dalam urusan iman. Jadi kan saudara-saudara yang meninggal sebelum kita, mereka mendahului secara keimanan karena mereka hidup lebih dulu. Dan kita diajarkan oleh Allah supaya kita itu minta. Jangan sampai di hati kita itu ada rasa ghil,
Ya, ada rasa iri, ada rasa dengki terhadap saudara kita, terhadap orang-orang beriman. Karena seringkali ya, yang menjadi akar masalah gitu ya, itu gara-gara ada hasad sesama umat Islam. Akhirnya memfitnah, akhirnya karena tidak suka dijelek-jelekkan, karena tidak suka akhirnya kebaikan-kebaikan yang pernah dilakukan kemudian tidak tidak terlihat gitu ya. Waqad rattaballahu jalla wa ala. Jadi Allah sudah menetapkan pahala yang sangat besar wa afdalan ami matan wa khairatin kabiratan liman yabzulu li ikhwanihi al mu'minina ad-du'a wal istighfar. Dan Allah itu menyiapkan beriman yang mendoakan dan memintakan ampunan untuk saudaranya yang beriman juga. Tuh. Wa ta'ammalu ra'akumullah fi hadza hadisan wahidan an nabiyikum al-karim wassalamu rawahu Tabrani fi musnadi asyamiyyin hasanin. Jadi ada hadis yang diriwayatkan oleh Tabrani ya dengan sanad yang hasan Ubadata ibni as-Samit alaihi as-salatu. Jadi ada sebuah hadis yang ini menjelaskan apa ya, fadilah ataupun keutamaan untuk kita yang mendoakan dan memintakan ampunan untuk orang-orang beriman. Kata Rasul, manistaghfara lil mu'minin. Barang siapa atau siapapun ya, siapapun yang memintakan ampunan untuk orang-orang beriman, baik laki-laki atau perempuan, mukminin wal mukminat. Jadi kata ballahu lahu, Allah catat untuk dia itu ya. Jadi setiap orang beriman dan laki-laki atau perempuan ada kebaikan di situ. Nah, jadi kita bisa bayangkan ya, kalau anggap saja satu orang dicatat satu kebaikan, ada berapa jumlah orang beriman laki-laki dan ada berapa jumlah orang beriman perempuan? Kan banyak gitu. Kan iya al-ujuru huna ro'akumullah. Jadi silakan dibayangkan berapa banyak pahala yang akan didapatkan oleh orang ini. Iza kulta
Ra'akallahu fi du'aika. Jadi kalau kita ucapkan di dalam doa kita, dalam munajat kita, jadi kalau kita berdoa di dalam doa kita itu, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimati al ahya'i minhum wal amwati. Jadi kalau kita berdoa Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Nah, apa keutamaannya atau fadilahnya? Maka kana laka minal hasanati bihadihi al kalimati biadadi al muslimi. Nah, jadi dengan kalimat tadi Allahumma gfir lil muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat, maka kita akan mendapatkan pahala kebaikan sebanyak jumlah orang muslim dari zamannya Nabi Adam, ya, dari zamannya Nabi Adam sehingga an yarisallahu arda wa man alaiha. Dari zaman Nabi Adam dan seterusnya, maka kita akan mendapatkan pahala itu sebanyak itu jumlah orang orang muslim. Iya, bil alafi. Jadi kata beliau jumlahnya orang muslim itu bukan lagi hitungan ribu ya. Jadi kalau kita dapat pahala 1.000, 100.000 gitu, hitungannya udah nggak pakai ribu lagi gitu lah. Nah, wala bil asyaroti bukan lagi sampai puluhan gitu ya. Balhiya malayinu mumal iyanat. Jadi ini dia sudah hitungan sampai jutaan, mungkin miliaran, triliunan jumlah orang muslim itu. Ala ibadallahi. Ketahuilah wahai hamba Allah ya. Falnat takillaha wal nansah li anfusina wali ikhwanina al muslimina. Jadi hendaknya kita memberikan nasihat untuk diri kita sendiri, untuk saudara-saudara kita, umat Islam, wal nub'id, dan kita berusaha menjauhkan ya dari hati kita al-ghilla wal yang namanya rasa gak suka, rasa iri, rasa dengki, dan hendaknya kita menyibukkan nashghal, sorry ini sudah ada ya, al sina al sinatana, lisan kita, mulut kita, bil kalimati al hasanati wad da'awati al jamilati. Jadi menyibukkan apa? Supaya lisan kita itu diisi dengan
Ya, doa diisi dengan ucapan-ucapan yang baik dan seterusnya. Allahumma wafiqna. Ya Allah, berikan taufik kepada kami ya, lima tuhibbu, sehingga kita berharap kita dikasih taufik kepada sesuatu yang tuhibbu wa tardo, dicintai oleh Allah dan disukai, diridhoi oleh Allah. Wa a'inna ala albirri wat taqwa, dan uh, tolong kami ya Allah agar kami itu bisa melakukan kebajikan, ketakwaan. Wahai zat yang al-jalal wal ikram. Hadza wa sallu ra'akumullahu wa sallimu ala Muhammadin nibni Abdillahi kama amarakum mullahu bizalika fi kitabihi faqala. Jadi ya, berselawatlah kalian ya kepada Nabi Muhammad, anaknya Abdullah ya, sebagaimana yang Allah perintahkan. Jadi salawat itu diperintahkan di dalam Al-Quran. Allah berfirman, Innallah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu. Allah bilang, wahai orang yang beriman, sallu alaihi, selawatlah untuk Nabi dan berikan salam untuk beliau. Dan Rasul juga bersabda ya, wa qala sallallahu alaihi wasallam. Man shalla alayya, kata Rasul, barang siapa berselawat kepadaku satu kali, sallallahu alaihi biha asyara, maka Allah akan selawat kepadanya, akan diangkat derajatnya sebanyak 10 kali. Allah, sorry, Allah, Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majidun. Jadi ini sebenarnya kita sudah hafal ya, tapi kita melatih kemampuan memberi harokat gitu ya. Wabarik, wabarik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barokta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majidun. Wardo Allahumma anil khulafai ar-rasyidina Abi Bakrin wa Umara wa Usmana wa Aliyin warda Allahumma anis sahabati ajma'ina wa anit tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumi ad-dini wa anna
ma'ahum bimannika wa karomika wa ihsanika ya akroma al akromina. Kemudian Allahumma a'izza al-islama wal muslimina wa azilla asyirka wal musyrikina wa dammir a'da'a ad-dini wahmi hauzatad dini ya rabbah al-alamina. Allahumma wafiq waliya amrina lihudaka waja'al amalahu fi ridhoka. Allahumma ati nufusana taqwaha zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha wa maulaha. Allahumma ighfir lana walidina walil muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati al ahya'i minhum wal amwati. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabanari. Ibadallahi uzkurullaha yazkurkum. Jadi di sini ya disuruh ingat Allah, karena kalau kita pengen diingat sama Allah, maka kita harus ingat dulu sama Allah gitu ya. Jangan kemudian kita berharap diingat Allah tapi kita tidak ingat sama Allah. Jadi Allah itu akan mengingat lebih ya hamba-hambanya yang ingat kepadanya. Washkuruhu ala ni'amihi yazidkum. Kalau kita pengen ditambah nikmat itu kepada dari Allah gitu ya, maka syukuri dulu nikmat-nikmat yang sudah ada, dimaksimalkan untuk kebaikan. Wala dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Dan Allah tahu apa yang kalian lakukan, apa yang kalian perbuat. Wallahu a'lam. Jadi yang paling penting Bapak Ibu sekalian ya, kalau kita bicara mengharokati dan yang lain, yang kita butuhkan itu sebenarnya adalah pembiasaan. Karena bicara bahasa, bahasa itu adalah ya bisa karena terbiasa. Apapun bahasanya, itu urusan kebiasaan saja. Sehingga mungkin dulu ya ketika kita di naskah yang pertama itu agak sulit kita ngikuti. Tapi sekarang udah naskah kedua, naskah ketiga, naskah keempat, kita mulai kebiasa gitu ya. Bisa nebak-nebak arahnya. Oh, kalau kayak gini nih kurang lebih tuh harokatnya cara bacanya gini gitu. Nah, cuman kadang orang itu pengennya instan. Artinya melatih, membiasakan itu nggak ini gitu, nggak mau prosesnya. Makanya itu yang kadang menjadi kendala. Nah, sama sebenarnya kita itu kalau tinggal ya, tinggal di daerah orang orang Minang, itu nanti sedikit banyak kita bisa cengkok-cengkoknya orang Minang. Kalau kita tinggal di daerah Makassar, sedikit banyak nanti tiap hari denger dia ngomong. Ya sedikit banyak bisa lah ya, tahu-tahu dikit ngomong-ngomong Makassar gitu. Atau kita tinggal di Medan gitu ya, gaya-gaya orang Batak ngomong, sedikit banyak kosakata orang Batak itu tahu kita gitu. Nah, intinya dimanapun itu, intinya kalau bahasa ya pembiasaan saja. Cuman kadang kita pengen terbiasa dengan bahasa Arab, tapi kadang
proses pembiasaan ini gitu. Itu yang kadang di skip dan nggak bisa instan, memang butuh proses. Nah, apapun yang kita lakukan malam ini dan sebelum-sebelumnya, ya bagian dari proses kita membiasakan walaupun nampaknya sepele gitu ya. Ya, ya tapi ya begitu. Nanti insya Allah semakin sering nanti akan semakin terbiasa. Sama orang kalau tiap hari tinggal di apa namanya Sumatera Barat, dengar orang Minang ngomong, tinggal di Makassar, dengar orang Makassar ngomong, itu tanpa disadari dia bisa apa sendiri gitu ya, peka sendiri. Wallahu alam ya, itu saja Bapak Ibu, mudah-mudahan bermanfaat ya. Sehingga ya jangan bosan, tetap semangat ya. Kita terus melatih, insya Allah ini bermanfaat untuk kita, membantu kita memahami Al-Quran gitu ya, karena Al-Quran itu pakai bahasa Arab. Baik itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup ya, Bapak Ibu sekalian.